Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kami akan menyampaikan warta jemaat Minggu 8 Agustus 2021 sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian ini dilayani oleh Ibu Esther Kusuma. Kebaktian pukul 6 pagi dapat saudara ikuti dalam bentuk ibadah daring atau online melalui kanal YouTube GKI Diponegoro Magelang. Kebaktian pukul 8 pagi berupa rekaman dapat diikuti melalui kanal yang sama. 2. Dengan mencermati kasus COVID-19 yang terus meningkat serta dengan memperhatikan masukan berbagai pihak, maka Majelis Jemaat masih meniadakan kebaktian tatap muka di gedung gereja untuk sementara waktu sampai pada waktu yang belum ditentukan. Majelis Jemaat juga terus menghimbau agar saudara-saudara tetap menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan, tetap semangat dan saling mendoakan. Yang ketiga, kebaktian minggu depan 15 Agustus 2021 akan dilayani oleh Pendeta Hamzah. Yang keempat, ibadah tengah pekan Rabu 11 Agustus 2021 pukul 6 sore akan dilayani oleh Ibu Esther Kusuma dan ditayangkan secara daring melalui kanal YouTube GKI Diponegoro Magelang. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri memulai ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 405 bait yang pertama dan yang kedua, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Beserta kita dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, dalam dunia ini, apa yang kita anggap paling utama, apa yang kita jadikan segala-galanya dalam hidup kita, biarlah yang menjadi utama dalam hidup kita, segala-galanya bagi kita, tidak lain adalah Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai ungkapan tekad kita di hadapan Tuhan. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang
jemaat sekalian, kita bersyukur untuk 1 minggu yang sudah kita lewati bersama. Tentunya di dalam banyak hal yang telah kita alami. Namun biarlah di dalam segala hal itu kita sungguh-sungguh mengingat bahwa Yesus ada bersama kita. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam segala perkara. Dan senantiasa hendak memberikan terbaik bagi setiap kita anak-anak-Nya. Namun saudara, sebagai anak yang dikasihi Tuhan, adakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan? Ataukah kita sungguh sudah melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Nya? Karena itu pada hari ini mari kita sama-sama tundukkan kepala. Dengan segala kerendahan hati kita buka diri kita di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang bisa kami lewati dalam hidup kami. Untuk kekuatan dan kesehatan, kebersamaan bersama keluarga yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Dan pada hari ini juga Tuhan, pada saat ini juga kami akui segala kelemahan kami di hadapan Tuhan. Seringkali sebagai anak yang dikasihi, kami justru menjadi anak yang tidak tahu diri. Kami justru melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena itu ampunilah kami ya Tuhan. Segala pikiran, segala perkataan, bahkan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati Tuhan, mohon Tuhan ampuni. Dan berikan kami tekad untuk sehari demi sehari berjuang untuk serupa dengan Engkau yang adalah juru selamat kekasih jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Untuk setiap kita yang sudah datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah bagian firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi setiap kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai. Ajar kau Tuhan.
Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan dan kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Ya Tuhan, saatnya untuk setiap kami berdiam diri di hadapan Engkau, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang berdiam dalam hati kami, supaya kami diberikan hikmat pencerahan dari Tuhan untuk bisa mengerti sungguh firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama, menaruhnya menjadi bagian dalam hidup kami, serta melakukannya hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 35 terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-41 sampai dengan 51. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, kemudian ayat 41 sampai dengan 51. Saya akan ajak kita untuk bergantian membacakannya. Jadi Bapak Ibu juga yang ada di rumah bisa membacakan bergantian dengan saya. Saya akan memulai ayat 35, lalu Bapak Ibu sekalian ayat 41, dan saya 42 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang bapak ibunya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Bapa. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Roti yang menghidupkan, itu tema kita pada hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, suatu ketika ada seorang ibu yang bersaksi di tengah-tengah persekutuannya. Dia bersaksi bahwa ketika dia mengikuti KKR kesembuhan, maka Tuhan jamah sembuhkan dia, memberikan dia satu mujizat, kakinya yang lamah
tidak bisa berjalan karena stroke, sekarang bisa berjalan kembali. Dia bisa kembali melakukan aktivitasnya seperti sedia kalanya. Dia begitu bersuka cita, dan jemaat Tuhan yang menyaksikannya juga mengamini dengan sukacita. Kecuali seorang anak muda yang tertunduk diam dengan wajah yang sedih dan kecewa. Mengapa, saudara? Di dalam hatinya banyak pertanyaan mengenai mujizat kesembuhan itu. Dia juga datang kepada KKR kesembuhan itu, saudara. Dia bawa ibunya yang sudah lama kena kanker, tetapi ibunya tidak sembuh juga. Berkali-kali dibawanya untuk didoakan, memperoleh mujizat Tuhan, tidak mengalami kesembuhan juga. Dia berdoa siang malam, ibunya adalah seorang yang saleh menurut dia, tapi toh tidak disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang lebih mengecewakan untuk dia adalah ketika sekitarnya mulai berkata, mungkin kamu kurang percaya, mungkin ibumu kurang beriman, mungkin ada dosa-dosa yang masih tersembunyi, dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang mujizat Tuhan itu disalah mengertikan orang sebagai sarana untuk mencobai Tuhan dan memperoleh berkat-berkat Tuhan, juga sekaligus terkadang menghakimi saudara-saudara kita. Tidak jarang bahkan orang mengaitkan mujizat dengan kadar iman seseorang. Mujizat itu akan terjadi kalau kau beriman sungguh kepada Tuhan. Kalau tidak dapat mujizat berarti kau kurang beriman. Saudara, saya tidak bilang beriman itu tidak penting. Itu penting dan teramat penting dalam hidup kita. Tetapi saya mau bilang salah kalau iman kita ditentukan oleh mujizat yang kita terima dan alami. Saudara, 5 roti dan 2 ikan yang diberi makan kepada 5.000 orang. 5.000 orang itu tidak semuanya beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu terbukti dari percakapan yang dilakukan di dalam ayat berikutnya, saudara. Kebanyakan ketika seseorang memohon dan tidak terjadi mujizat, maka kebanyakan orang mulai bertanya-tanya dan kecewa, akhirnya mulai meninggalkan Tuhan. Yang mereka cari sekedar mujizat, tanpa mau mengenal sang pemberi mujizat itu. Mereka lebih memilih menikmati berkat Tuhan ketimbang bersyukur kepada sang pemberi berkat. Orang-orang Yahudi zaman itu juga seperti itu, saudara. Ayat 41 ketika mereka bercakap-cakap dengan Tuhan. Ayat 41 itu dibuka dengan ungkapan kekesalan orang-orang Yahudi terhadap Tuhan Yesus. Karena ketika mereka minta tanda, Tuhan malah memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari sorga. Saudara, bukan hanya bersungut-sungut, mereka mulai menyelidiki siapa sih Yesus yang melakukan mujizat yang luar biasa itu. Lalu mereka ketahui ternyata itu anaknya Yusuf dan Maria. Kami kenal bapak ibunya. Kenapa dia berani-berani mengatakan dia turun dari sorga? Padahal dia cuma anak seorang tukang kayu yang miskin dari Nazaret. Bagaimana dia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Saudara, orang banyak itu sebelumnya memang sangat terkagum-kagum dengan Tuhan Yesus. Mereka terkagum-kagum dengan mujizat yang Tuhan lakukan. Mereka terkagum-kagum dengan 5 roti dan 2 ikan yang kemudian mampu memberi makan 5.000 orang saat itu. Mereka datang cari Yesus, mereka ingin mengangkat Tuhan sebagai raja dalam hidup mereka. Tetapi mereka enggan dan tidak mau tahu siapa Tuhan Yesus. Yang mereka inginkan sebenarnya bukan pribadinya Tuhan. Mereka cuma ingin tanda, mujizat, berkat, roti. Tidak usahlah banyak memperkenalkan dirimu guru. Kami hanya ingin mana rotinya. Kami hanya ingin roti, roti dan roti. Saudara, orang seperti ini degil hatinya.
Apa itu degil hati, saudara? Degil hati itu kepala batu, keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat ajaran orang. Keras hati, tegar tengkuk, sulit untuk diajarkan yang benar. Diajar yang benar malah lari kepada yang salah. Bahkan dengan sengaja melakukan kesalahan demi kesalahan yang menentang Allah. Jadi semakin diberitahu yang benar, dia semakin lari ke yang salah. Seperti anak kecil mungkin ya saudara, yang baru belajar untuk melangkah dan berlari. Jangan ke sana, malah ke sana. Jangan manjat, malah manjat saudara. Ia tahu itu salah, tetapi sengaja dilakukan. Dan lebih dari itu saudara, dilakukannya bukan cuma sekali, 2 kali, tapi berkali-kali saudara. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus waktu itu. Seperti itu saudara. Mereka pasti dapat berpikir, orang Yahudi itu pintar-pintar saudara. Mereka mampu berpikir bahwa orang yang ada di depan ini bukan orang sembarangan. Dia mampu melakukan banyak mujizat, memberi makan 5.000 orang, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta celik matanya, yang tangannya mati bisa kembali bergerak. Mereka tahu ini bukan orang sembarangan, tetapi hati mereka sengaja tolak Tuhan. Betapa kerasnya hati itu. Mereka tidak butuh Tuhan, mereka hanya butuh mujizat Tuhan. Mereka keras hati, tetapi tidak kenal dirinya. Ini orang keras hati, tapi tidak tahu diri, saudara. Padahal mereka sebenarnya hanya manusia lemah, rapuh, tidak berdaya dan penuh dosa. Kadang-kadang saya jadi berpikir, ngapain sih Tuhan itu mau bersusah payah mengurusin orang degil hatinya kayak gitu. Berkali-kali memberikan pengajaran dan pengajaran kepada mereka untuk membuka hati yang degil itu. Sampai-sampai ada orang yang berkata, lebih mudah bagi Tuhan untuk meriset, mengulang, ya kalau di komputer itu ada tombol reset ya, mengulang dunia ini ketimbang mengubah orang yang degil hatinya. Tetapi Tuhan tidak lakukan saudara, karena kalau Tuhan meriset dunia ini, Tuhan menghancurkan dunia ini berserta dengan apa yang di dalamnya, itu berarti kita binasa saudara. Dan kalau kita binasa tanpa ada Tuhan dalam hati kita, itu berarti ada hal yang lebih mengerikan daripada sekedar kebinasaan, yaitu jiwa yang binasa, jiwa yang berakhir di dalam maut. Dan Tuhan tidak ingin itu terjadi kepada engkau dan saya. Dia cinta sama kita, Dia tidak ingin kita binasa, Dia ingin jiwa kita diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah momen yang paling tepat untuk merenungkan betapa tidak berdayanya manusia itu. Mau orang paling pintar sekalipun, orang paling kaya sekalipun, orang paling bersih sekalipun, higienis hidupnya, tidak dapat terhindar dari namanya virus corona, saudara. Virus ini tentu sudah membuat kita kesal selama setahun lebih ini, saudara. Ya, tapi dia tidak pergi-pergi juga. Bahkan cari obat yang tepat pun belum ada. Ada yang bilang, tinggal tunggu waktunya saja kok, ntar juga ada obatnya. Namun saudara, masalahnya selama tenggang waktu menunggu itu, apakah engkau yakin bahwa jika suatu hari kelak engkau dan saya itu meninggal, entah karena virus atau karena yang lainnya, jiwamu, rohmu ada di dalam tangan yang benar, tangan yang tepat, tangan yang menuntun engkau kepada hidup yang benar. Apakah engkau yakin jiwa dan rohmu itu ada di dalam tangan Yesus Kristus? Apakah selama di dunia ini engkau sudah mencari dan menikmati roti hidup dari sorga itu, atau hanya sibuk mencari roti untuk mengenyangkan perutmu saja? Saudara, setiap hari adalah anugerah. Setiap tarikan napas dari hidung dan mulut kita itu anugerah dari Tuhan. Yang sampai sekarang terhindar dari virus mematikan itu anugerah.
yang pernah terpapar dan disembuhkan, itu juga anugerah. Yang meninggal di dalam Tuhan, itu anugerah luar biasa. Sekarang, mau enggak kita yang setiap kali menarik napas anugerah Tuhan, hidup untuk menghargai anugerah demi anugerah itu. Jangan menolak Dia, Sang Roti Hidup, dengan hanya memuaskan hawa nafsumu. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu dan terima roti hidup itu. Setiap hari Tuhan datang cari kita. Cari orang-orang yang bersedia ditarik kepada Allah Bapa. Cari orang-orang yang bersedia untuk menerima roti hidup, menerima kasih karunia-Nya. Saudara, roti hidup itu adalah sebuah kiasan yang Tuhan pakai untuk menggambarkan pengorbanannya di kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Tubuh dan darahnya harus dicurahkan demi penebusan umat manusia. Roti hidup itu juga adalah satu ungkapan untuk memproklamirkan siapa diri Tuhan Yesus sesungguhnya. Bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, Dia adalah pencipta dunia ini, Dia adalah satu sosok yang mengontrol semua yang ada di dalam ciptaannya. Dan Dia ada sebelum segala sesuatunya ada, dan Dia ada kelak ketika dunia ini sudah berakhir. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, dulu, sekarang, selamanya, semua ada dalam tangan Tuhan. Tuhan mau mengajarkan hal seperti itu kepada orang zaman dulu sampai sekarang. Roti hidup ini juga merupakan undangan kepada setiap orang di segala zaman untuk datang kepadanya. Kalimat ini juga seharusnya menyadarkan orang-orang di segala zaman akan sebuah kebutuhan yang terdalam dalam hati mereka. Bahwa kita bukan hanya perlu mengenyangkan perut kita, tetapi juga hati kita yang kosong. Saudara, Blaise Pascal, seorang ahli matematika yang sangat handal pada zamannya. Orang ini sangat ahli matematika, fisika, dan juga dia tertarik kepada teologi, saudara. Usia 12 tahun saja dia sudah bisa bantu bapaknya untuk buat alat hitung pada abad yang ke-16 itu. Karena bapaknya seorang pemungut pajak, dia bantu buat alat hitung yang mungkin saat ini kita kenal sebagai kalkulator, seperti itu, saudara. Blaise Pascal pernah menuliskan seperti ini, berkata seperti ini. Setiap manusia itu terlahir dengan sebuah lubang kosong di dalam hatinya. Dan lubang itu hanya dapat diisi oleh Allah sendiri. Jika kita ibaratkan hati kita itu puzzle. Puzzle itu ada banyak sekali potongan-potongannya. Maka dalam hati kita itu ada satu potongan yang kosong, saudara. Kalau dia kosong, dia tidak bisa sempurna. Kalau dia kosong, gambarnya tidak bisa kelihatan, tidak indah kelihatannya. Dan bagian yang kosong itu bentuknya berbentuk Allah. Dan hanya dapat tertutup dengan sempurna jika saudara dan saya mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita. Kekayaan tidak dapat menutupinya. Orang semakin kaya tanpa Yesus juga hidupnya menderita. Kekuasaan juga tidak dapat menutupinya. Orang berkuasa tanpa Yesus semakin haus kekuasaan dan dia terjerat ke dalam dosa. Kepandaian juga tidak, saudara. Orang pandai tanpa Yesus, kepandaiannya bisa mencelakai orang banyak. Hanya Allah sendiri yang sanggup untuk menutupi lubang kosong itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita kembali ke dalam ayat 31 pasal 6 ini. Di situ terlihat bahwa orang-orang Yahudi itu datang kepada Tuhan Yesus. Mereka meminta satu tanda supaya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar turun dari sorga, roti hidup itu. Dan ketika Tuhan menyinggung bahwa dia roti yang turun dari sorga, orang Yahudi itu langsung berpikir kepada sejarah bangsa Israel ketika mereka ada 40 tahun di padang gurun. Ketika Yesus berkata tentang roti dari sorga, mereka langsung berpikir tentang mana.
Nenek moyang kami juga pernah menerima roti dari sorga. Bentuknya seperti putih-putih kata di padang gurun. Dan itu mereka sebut sebagai mana. Dan sekali lagi waktu Tuhan berbicara tentang hidup kekal, mereka menanggapinya dengan perut mereka. Tuhan Yesus berbicara tentang kekekalan dalam sorga, mereka menanggapi dengan kenikmatan dunia, saudara. Maka dalam ayat 48 sampai 49, Tuhan kembali mengulangi, akulah roti hidup. Nenek moyangmu memang telah menerima berkat yang luar biasa dari Allah. Ketika mereka di padang gurun, makan mana yang diberikan Tuhan setiap hari bagi mereka tanpa harus bekerja. Tapi toh akhirnya mereka mati. Saudara tahu apa yang mereka inginkan, saudara? Kalau engkau adalah roti hidup, coba turunkan roti dari langit supaya kami tidak harus bekerja keras untuk memperoleh makanan. Mereka hanya mengungkit soal perut. Maka Yesus bukakan pengertian mereka tentang hal yang jauh lebih penting daripada kenyang perut, yaitu jiwa yang lapar dan haus. Sebenarnya yang butuh makanan itu bukan hanya sekedar perutmu, tetapi jiwamu. Jiwamu itu lapar, haus, kering, kerontang katanya. Yang harus dikenyangkan dengan roti hidup. Jiwa yang kosong melompong yang harus diisi dengan kehadiran Allah. Makanan jasmani itu memang berguna bagi tubuh jasmani kita. Tetapi toh mau makan berapa banyak pun, mau makan makanan jenis apapun, tetap akan mati suatu hari ketika. Sekarang Tuhan memberikan satu roti yang memberikan kita hidup yang kekal. Memang suatu ketika semua orang akan mengalami mati jasmani. Tetapi kalau engkau tidak punya Yesus, maka kematian itu dua kali, saudara. Sudah mati jasmaninya, rohaninya juga mati, jiwanya juga mati. Jiwana binasa. Kalau engkau punya Yesus, engkau punya roti hidup itu dalam hidupmu. Engkau mati jasmani, tetapi rohanimu diangkat untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam kerajaan sorganya. Hidup selama-lamanya. Engkau tidak akan binasa. Engkau memperoleh hidup kekal dalam sorga Allah. Saudara, karena itu Tuhan Yesus pernah menanyakan pertanyaan ini kepada mereka semua yang datang kepadanya. Kenapa engkau menghabiskan hartamu untuk sesuatu yang hanya tidak pernah memuaskan hidupmu? Banyak orang menghabiskan hartanya untuk sesuatu yang memuaskan matanya, memuaskan hatinya, belanja ini dan itu, beli ini dan itu, mengkonsumsi ini dan itu, tapi itu tidak akan pernah memuaskan hatinya. Semakin banyak engkau membelanjakan uangmu untuk sesuatu yang kau harap bisa memuaskan hatimu, semakin jiwa itu menjadi kering kerontang. Kalimat itu seharusnya menegur kita sampai ke dalam hati kita. Mengapa engkau membuang-buang waktumu dengan membelanjakan harta milikmu dengan sesuatu yang tidak akan memuaskan hatimu? Hari ini biarlah kalimat Tuhan Yesus ini juga mengingatkan kita kembali. Apa yang harusnya menjadi prioritas hidup kita? Apa yang seharusnya menjadi kebutuhan hidup kita? Tuhan bukan tidak tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan ingin mengingatkan bahwa jangan hanya memperhatikan kebutuhan fisik saja. Jangan hanya memperhatikan penampilan luarmu saja. Banyak orang, saudara, saat ini saking maunya penampilan luarnya itu perfect, saking maunya kelihatan awet muda, kelihatan modis, cantik dan lain sebagainya. Melakukanlah operasi plastik lah, ke salon lah. Ke salonnya bukan cuma sebulan sekali atau 3 bulan sekali, kalau perlu seminggu 3 kali ke salon, bikin rambut ini dan itu, saudara. Tidak salah, saudara, tapi jangan hanya memperhatikan itu. Coba perhatikan sesuatu yang sangat esensi dalam hidupmu. Rohanimu, jiwamu, apakah dia juga cantik di hadapan Tuhan? Apakah dia indah di hadapan Tuhan? Apakah dia layak untuk kau persembahkan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan?
Cari Tuhan selama Dia ingin ditemui. Cari roti hidup itu supaya engkau memperoleh hidup yang kekal. Tuhan berkata kepada kita semua sampai saat ini, Akulah roti hidup. Datanglah kepadaku, maka engkau tidak akan lapar lagi selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami sangat berterima kasih Tuhan, sebab Engkau memperkenalkan dirimu sebagai roti hidup. Roti yang bisa memberikan kekenyangan bagi rohani kami, bagi jiwa kami yang lapar dan dahaga. Terkadang kami ini tidak mau tahu tentang rohani kami, tentang jiwa kami, asalkan segala sesuatu yang kami butuhkan secara jasmani terpenuhi. Namun hari ini kami diingatkan, jasmani ini, fisik ini, suatu hari kelak akan berakhir, akan berlalu. Dan yang kekal adalah roh kami. Karena itu kami tidak ingin roh kami itu kering kerontang dan kosong melompong. Kami rindu jiwa ini, rohani ini, serupa dengan Kristus. Serupa dengan Engkau yang menyelamatkan kami. Karena itu ajarkan kami Tuhan, setiap hari dengan rendah hati, bercermin kepada Kristus, meneladani Kristus, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang sakit, entah di rumah sakit, entah di rumah. Mereka berjuang melawan sakit penyakitnya. Tuhan kiranya selalu memberikan semangat, memberikan kekuatan bagi saudara kami ini, memberikan hati yang terus berharap kepada Tuhan, iman yang terus hanya dekat kepada Tuhan. Dan kami percaya pada suatu saat nanti Engkau menyatakan kuasa kesembuhan-Mu bagi setiap mereka. Kami juga bersyukur untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada minggu berjalan ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka, seiring bertambah usia, bertambah juga hikmat bijaksana di hadapan Tuhan. Dan Engkau senantiasa yang menganugerahkan kekuatan kesehatan bagi setiap saudara-saudara kami. Kami juga saat ini Tuhan berdoa dan mengingat untuk gereja kami di tempat ini. Biarlah selama masa pandemi ini, gereja ini tidak kehilangan misi, tetapi tetap bersinar dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi lingkungan sekitarnya. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk majelis aktivis, pengurus komisi, bergandengan tangan memberikan yang terbaik bagi Tuhan di masa pandemi ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin-pemimpin negara kami, presiden, menteri, sampai ke jajaran pejabat di daerah-daerah. Mereka semua Tuhan berikan hati nurani yang tulus, jujur di dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sehingga negara ini bisa makmur dan sejahtera rakyatnya. Sehingga bangsa kami bisa melewati pandemi ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami mau alaskan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Dikuduskanlah nama-Mu.
Dengan bangkit berdiri kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mazmur 136 ayatnya yang pertama menjadi dasar untuk kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara dapat mempersembahkan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Ambarwati Waluyo dan Hartono Suryanto atau dengan cara scan kode QRIS. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Berlimpah sukacita mengiringi persembahan kita. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dengan bangkit berdiri kita akan membawa dan menyerahkan persembahan kita. Bapa di dalam surga, kesempatan demi kesempatan Engkau berikan selalu kepada kami. Pagi ini kami berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan, beribadah kepadamu. Dan kami juga berkesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Menjadi doa kami ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap tangan yang boleh memberi dengan kasih dan ketulusan hati mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga anakmu satu persatu. Bahkan berkati kesehatan kami satu persatu. Sehingga di tengah-tengah pandemi yang ada, hati kami tetap berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya.
Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.